Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan itu saya cerita sedikit bahwa bulan November akhir kemarin kami mengkhatamkan kajian tafsir surah Al-Maidah yang kita laksanakan di masjid ini setiap sepekan 3 kali. Nah, setelah khatam, alhamdulillah saya dihadiahi oleh yang mengikuti kajian tafsir, yakni tafsir Ruhul Bayan. Ini ada 10 jilid. Alhamdulillah tadi saya sempat membaca dan ada proyek yang indah. Mohon maaf bukan apa-apa. Saya di rumah itu ada 40 tafsir. Mulai dari yang jilid 1 sampai 20 jilid itu saya punya gede-gede, dan saya punya tafsir yang kalau orang mahasiswa masuk ke disertasi doktoral itu punya tafsir namanya tafsir Mafatihul Ghaib, yakni tafsir yang berbau filosofis. Saya punya dan saya belajar. Jadi ketika saya ngaji tafsir itu alhamdulillah dapat banyak referensi. Masuk pada surah An-Nisa, ini sekarang aja surah An-Nisa, ada keindahan yang ditampilkan oleh tafsir Ruhul Bayan. Ruhul Bayan itu artinya nyawa penjelasan. Kemudian dalam tafsir ini ketika menerangkan ayat pertama surah An-Nisa yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Subhanallah. Yang intinya wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa dalam arti takutlah kalian kepada azab Allah. Nah, di dalam tafsir ini ditampilkan satu riwayat yang apabila dibaca itu berkesan sekali pada pembacanya. Dan ini tidak saya temukan di dalam tafsir-tafsir yang lain. Ceritanya seperti ini. Diriwayatkan bahwasannya di Basrah, di Irak, ada seorang lelaki ma'rufun bil miski yang tenar dengan mempunyai bau harum atau bau wangi yang seperti misik. Li'annahu kana yafuhu min ra'ihatul miski, karena tercium bau darinya ra'ihatul miski, baunya misik. Kemudian ditanya, kenapa bisa demikian? Dia menjawab, kuntu min ahsanin nasi wajhan. Aku adalah orang yang paling tampan di zaman itu. Di masyarakat itu aku adalah orang yang paling tampan. Wa kana liya'u. Namun aku itu pemalu. Faqila li abi, lalu masalah ini, kondisi ini diadukan kepada bapakku. Lau ajlaslahu fi suq labasatu ma'annas. Kalau engkau wahai bapak menempatkan dia di pasar, niscaya dia akan dadanya lapang, artinya akan mudah bergaul dengan manusia karena malu. Akhirnya apa? Kemudian bapakku menempatkan di toko di salah satu tempat namanya Bazaz. Tiba-tiba fajazat ajuzun, ada nenek-nenek yang lewat, watolaban mataan, lagi nyari barang. Fakhrajatu lama tolaban. Kemudian aku menemukan apa yang nenek-nenek itu cari. Lalu setelah ketemu barangnya, istilahnya kan ingin balas jasa atau balas budi. Faqalat si nenek tadi berkata, lau tawajjahta ma'i ila tamannu, seandainya engkau berangkat bersama aku, niscaya engkau akan tahu harga dari wahai
anak muda masa kan cuma temu di jagain toko, kira-kira kan seperti itu ya, gara-gara malu. Famatiyat ma'ah hatta adkhaltani fi qasdin 'azim. Kemudian dia berlalu, famatiyat ma'ah, kemudian aku berjalan bersamanya sehingga dia memasukkan diriku di sebuah rumah yang besar, fihi qubbatun 'azimah, yang di rumah itu ada kubah yang sangat gede. Fa'idan fiha jariyah, tiba-tiba di dalam rumah yang gede itu rumah pondok indah ceritanya. Rumah pondok indah ada seorang jariyatun ala saririn, tiba-tiba ada cewek di atas kasur, alaihi furushun dhahabatun, dia mengenang di atas spray, di atas permadani dari emas, tatakan emas kaya raya ini. Fajabadatni, kemudian si cewek tadi itu menarik diriku ila sadriha, ke dadanya. Faqalat dia, faqultu, aku berkata, Allah, Allah, takutlah engkau kepada Allah, wahai cewek, takutlah engkau kepada Allah. Ini kira-kira ini ujiannya orang ganteng itu repot Pak Kosim. Makanya Pak Kosim itu ganteng, enggak, jelek juga enggak, pas-pasan kayak gitu. Kalau Bang Imin ganteng itu repot itu nanti, ya. Masya Allah. Kemudian itu sekarang kan ceritanya terus ya. Coba teruskan. Kemudian setelah itu ditarik, takutlah engkau kepada Allah. Nah, enggak apa-apa Bang. Fakultu, enggak apa-apa Bang, enggak ada siapa-siapa Bang. Udah ditarik enggak mau, enggak ada siapa-siapa Bang. Wah ini kalau imannya pas-pasan berubah pikiran. Insyaallah. Fakultu inni hasbun. Lalu aku menjawab, aku akan pergi dulu sebentar. Fadakhaltul khala, kemudian aku masuk WC, wa ta'awwadtu, dan aku BAB bahasanya sekarang, wa masahtu bi wajhi wa badani faqila. Kemudian maaf ini sangat ekstrim ceritanya. Setelah masuk WC terus BAB nyari kotoran itu diusap-usapin di seluruh tubuhnya. Kemudian faqila innahu majnun, dikatakan oh ini anak ganteng tapi gila, karena itu untuk menghindari dosa. Fafalastu, maka selamatkan aku, warotaitul lailata, kemudian pada malam harinya aku bermimpi berjumpa dengan seorang lelaki. Qalali, dia berkata kepadaku, aina anta min Yusuf ibni aku, di mana engkau dari posisi atau dari kedudukan Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, anta'rifuni, apakah engkau mengenalku wahai lelaki? Qultu la, tidak. Qala, yang datang pada mimpi itu ana Jibril, aku adalah Jibril. Tsumma masaha biyadihi ala wajhi, kemudian malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki itu mengusap wajahnya, wa badani, dan badanku. Famin dzalikal waqti, maka seketika waktu tersebut, yafuhul misku ala man alayya min rabihati Jibril alaihissalam. Ketika diusap itu langsung muncul bau harum yang luar biasa. Kemudian wadzalika bi barakatit taqwa, itu adalah dengan keberkahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang bertakwa yang benar-benar bertakwa di dunia itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita-cerita seperti ini kan enggak ada di YouTube. Saya yakin enggak ada di YouTube. Ini harus buka tafsir gitu. Kalau buka tafsir dia kalau enggak ngantuk atau sibuk pas kan ngantuk kayak gitu kan cuma dibuka kayak gini. Kita di rumah itu baca materi, insya Allah bisa menyajikan yang spektakuler. Bacanya itu kadang-kadang lebih menarik setan YouTube, setan gepeng, ya kan? Lebih menarik setan gepeng. Masya Allah. Ini kalau mudah-mudahan dengan cerita yang saya bawakan di atas mimbar ini, saya berusaha ketika menyampaikan yang belum disampaikan oleh orang lain. Biar apa? Biar menarik. Kalau sudah disampaikan di YouTube, saya menghindari karena udah pada tahu. Sebelum belum ada yang nyampein, saya sampaikan. Biar ada nilai jualnya Mas Toto. Biar ada nilai jual. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan keistimewaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.